Tibalah hari pernikahan. Tante cantik banget. Dia tersenyum manis, menatap pantulan dirinya di cermin rias. Make up-nya bagus ya, Sya. Ya, make up-nya bagus, terus didukung sama wajah tante yang cantik. Dia tersenyum, dia seperti orang lain. Tidak mengenali dirinya sendiri di hadapan cermin meja rias, sungguh bayangannya begitu cantik. Dia sampai tidak mempercayai kalau itu adalah dia. Tante masih ingatkan sama ucapan Hasya? Dia terdiam, mana mungkin dia lupa dengan ucapan Hasya pagi tadi. Hasya mungkin belum bisa membahagiakan Tante. Tante udah kayak Ibu Hasya. Sekali lagi terima kasih ya Tante. Ini adalah hari terakhir Hasya manggil Tante karena besok dan seterusnya nama Tante bakalan jadi Mama. Dia menahan haru, di umurnya yang sudah melewati perkiraan menikah, dia belum menikah apalagi sampai memiliki anak. Terima kasih juga, karena Nak Hasya. Saya bisa merasakan sosok yang biasa dipanggil ibu. Hasya tersenyum, memeluk dia dengan erat dan mencoba untuk tidak menangis. Hasya ke bawah dulu, mungkin tamu pernikahan Tante udah pada datang. Kasihan Damian kalau menyambut tamu sendirian, yang ada tamunya malah lari terbirit-birit daripada masuk dan duduk manis. Dia tertawa, ada-ada saja gadis ini. Hasya pamit ya, semangat. Jangan deg-degan, nggak galak kok papa. Hasya tertawa, dengan dress sederhana namun harga selangit itu. Hasya pergi ke lantai bawah untuk membantu Damian menyambut para tamu, sesuai prediksi BMKG. Wajah suaminya semendung awan yang 1 menit lagi turun hujan. Natap orang kayak natap musuh yang hutangnya nggak dibayar-bayar. Kekeh Hasya, sekarang doang garang, aslinya mah Hello Kitty. Selamat datang, silahkan duduk dan nikmati hidangannya, Tuan dan Nyonya. Damian meliriknya sebentar, begitu tamu itu melangkah pergi. Damian menatap istrinya tajam, seolah mampu membelah tubuh sang istri menjadi 2. Kenapa di sini? Seharusnya kamu di atas temani gua bersiap-siap. Katanya tidak suka. Udah kok, Tante Gia udah cantik banget. Sengaja aku di sini, soalnya ketahuan banget kamu pasti nggak sambut tamu dengan baik dan benar. Damian menghela napas, dia menatap kesal istrinya. Apa yang istri kecilnya ini pikirkan sebenarnya, sengaja datang ke sini untuk memamerkan diri pada pengusaha-pengusaha yang merupakan rekan bisnis Abraham. Apa? Tanya Hasya, masih kurang paham juga dengan tatapan suaminya yang seperti ingin. Kamu. Rasanya ingin marah. Tapi sadar mereka sudah tidak pacaran lagi di mana kata-kata kasarnya bisa keluar kapan saja. Aku cemburu sayang, kamu ngertiin aku dong. Aku cuma nyambut tamu, astaga Damian. Apa yang harus dicemburuin, mereka juga bawa gandengan masing-masing kan. Damian frustrasi, perempuan mana paham dengan kata cemburu yang diucapkan sebagian besar pria. Mata aku tertuju ke kamu doang. Aku cuma bantu untuk nyambut tamu. Nggak lebih, boleh kan? Mau teriak bilang nggak boleh juga percuma. Damian tunduk di bawah kuasa istrinya. Matanya jangan gatel. Astaga, gatel gimana? Ini make up aku udah cantik. Nggak mungkin aku rusakin meski gatel. Damian rasanya mau teriak mengamuk. Ini istrinya kenapa kembali ke setelan pabrik sih? Perasaan kemarin aman-aman aja, Hasya juga bisa menjawabnya sampai Damian mati 1000 bahasa. Tapi sekarang memang setelan pabrik tidak bisa dibohongi. Nggak tahu diri, kamu cantik sayang. Ngerti arti aku cemburu berat sama setiap mata yang ngelihat kamu nggak sih? Ingin Damian meneriaki itu di depan telinga Hasya. Hasya sendiri dia tersenyum manis, menyambut tamu yang bisa dihitung dengan jari. Seharusnya pernikahan ini diadakan dengan mewah, tapi karena Gia menolak. Katanya sudah tua tapi kerjaannya menikah, malu. Capek? Tanya Damian,
Padahal belum juga 5 menit Hasya berdiri di dekatnya. Enggak, aku malah semangat banget. Damian tersenyum manis, lebih tepatnya senyum paksa. Dia kembali bersama istrinya untuk menyambut tamu yang datang. Meski yang ramah hanya Hasya, tapi mana mungkin Damian membiarkan istrinya sendirian di sini. Yang ada digodain para hidung belang, tidak ada etika itu. Acara sakral antara Abraham dan Gia berlangsung hikmat. Semua orang menikmati hidangan-hidangan yang dipesan langsung dari restoran bintang 5. Bukan hanya tamu, tapi Hasya juga kalap. Dia mengambil semua makanan dengan masing-masing satu porsi, yang melihat tentu kaget. Bagaimana bisa badan sekecil itu makan dengan porsi tomboy kun? Enak deh kayaknya, dihias manis begini. Gumam Hasya, dia mengambil lagi. Kue cantik khas Jawa, manis. Gula arennya terasa sangat cocok di lidah Hasya. Sedang asik menikmati makanannya, seseorang dari belakang punggungnya berdehem. Hasya menoleh, dia menyerit heran namun tak ayal senyuman dia berikan. Kesan si pemilik pesta harus ramah bukan? Nyonya muda Morgan, katanya, meminta berjabat tangan. Hasya buru-buru mengelap tangannya yang sedikit berminyak, membalas jabatan tangan itu membuat laki-laki di depannya semakin melebarkan senyuman. Saya tidak tahu kalau Nyonya muda Morgan memiliki selera makan yang sangat baik. Hasya melirik piringnya yang penuh bahkan tidak muat lagi, berdehem canggung. Hasya hanya bisa tersenyum masam. Saya tidak bermaksud lain, saya hanya kagum. Bagaimana bisa tubuh sekecil Anda menghabiskan begitu banyak makanan? Sedikit iri karena tanpa diet bisa memiliki tubuh yang bagus. Katanya, memperhatikan tubuh Hasya membuat si pemilik tubuh tidak nyaman. Saya sudah sangat kenyang, terima kasih pujiannya Tuan Hernando, ucapnya. Oh iya, saya pamit Tuan Hernando. Kenapa sangat tergesa-gesa? Tidakkah bukan etika baik meninggalkan seorang yang tengah berbicara dengan Anda? Hasya kembali ke tempat, serba salah. Baru kali ini menghadapi orang kaya yang tingkat menyebalkan di level tertinggi. Saya belum menikah, tidak perlu tegang begitu. Tidak ada yang datang dan menatap Anda sinis. Benar, tapi wanita yang Anda ajak bicara sudah memiliki suami. Tuan Hernando muda dan Hasya menoleh ke asal suara, berbanding balik dengan wajah ceria Hasya karena mendapati sang suami. Maka wajah Tuan muda Hernando sebaliknya, terlihat tidak suka dengan kehadiran Damian. Lama tidak berjumpa, Gio. Yang disapa hanya menampilkan mimik wajah yang tidak mengenakan, sungguh dia malas harus berbasa-basi dengan Damian. Si sahabat lama. Kamu kenal Tuan Hernando? Tanya Hasya, dia tersenyum begitu Damian menggenggam tangannya erat. Sahabat lama sayang. Aku baru tahu kamu punya sahabat selain Karel. Damian hanya tersenyum, begitupun menghadap Gio. Tapi senyumannya sedikit berbeda, mengandung arti dalam yang tidak bisa Hasya tangkap maksudnya. Ya benar, bagaimana bisa melupakan sahabat lama? Balas Gio. Bagaimana dengan usahamu? Ku dengar berjalan sangat baik. Tentu saja, pemimpinnya saja adalah aku. Katanya membanggakan diri. Damian melunturkan senyumannya, wajahnya nampak dingin menatap Gio yang juga melakukan hal yang sama. Minumanmu sangat baik, aku suka. Apa sebaiknya ditambahkan warna pink? Putih jernih tidaklah nampak bagus. Ucap Damian, melihat netranya yang membesar lalu kembali mengecil. Damian tertawa dalam hati. Kamu memiliki perusahaan minuman? Tanya Hasya, tidak tahu saja seperti apa suasana di antara dua laki-laki berkuasa itu. Gio tersenyum pada Hasya, ya, hanya usaha untuk menyalurkan hobi. Hasya nampak kagum, dan Damian tidak suka itu. Istrinya hanya boleh kagum padanya, pokoknya hanya pada Damian seorang. Silakan nikmati hidangan yang ada,
terima kasih juga sudah datang menghadiri hari sakral papa saya. Gio mengangguk, dia berkedip sekali pada Hasya dan melangkah pergi. Damian menahan diri agar tidak mengejar si brengsek itu dan memberikan pukulan telak pada kedua matanya yang lancang pada sang istri. Aku nggak apa-apakan makan segini? Tanya Hasya, membuyarkan pikiran setan Damian. Makan sayang, ambil semua yang kamu suka. Jangan dengerin kata orang, mereka cuma memberi kritik. Yang jalanin juga kita kan? Hasya mengangguk cepat, dengan sangat semangat dia menghabiskan semua makanan yang tadi diambilnya. Tidak memperdulikan atau memang tidak tahu bagaimana suaminya sekarang tengah menahan diri untuk tidak memukul orang. Manuel menghela napas lirih, dia melirik pada gadis malang yang memata-matai mansion megahnya. Hanya uang? Tapi yang ditanya hanya bungkam, bagaimana sesetia itu padahal tuannya sendiri sudah menampakkan diri. Tuanmu menyerahkan dirimu pada saya, jadi baiknya harus saya apakan kamu? Mendonggak, sedikit takut terlihat jelas di kedua netranya. Bawa ke bawah, dia akan buka mulut di sana. Gadis itu meronta meminta lepas, memohon ampun tapi Manuel sudah terlalu muak. Bagaimana bisa berpikir bodoh kalau selama ini tidak akan ketahuan, padahal hukuman menunggu di depan mata hanya saja ditahan-tahan karena Hasya yang masih di sini. Manuel tersenyum tipis, rekaman pernikahan sang putra. Terlihat acaranya berjalan sesuai keinginannya, menantunya juga nampak cantik dengan balutan dress putihnya. Semoga menjadi awal yang baik. Mungkin tidak akan bisa diperbaiki, tapi Manuel ingin mengubah masa depan agar keluarganya seperti keluarga yang diberitakan di televisi. Kembali ke Jakarta, lebih tepatnya pada Hasya yang sekarang tingkahnya membuat Damian geram tapi tidak bisa menolak pesona imut yang istrinya keluarkan. Abraham dan Gia sudah khawatir karena menantu mereka yang mabuk dan kehilangan akal sehatnya, menari-nari seperti orang gila dan menyanyi dengan suara yang fals. Papa naik aja ke atas, tante juga. Kalian pasti lelah. Tapi bagaimana bisa kamu meninggalkan Hasya dengan keadaannya yang sekarang? Damian kembali menatap sang istri, beruntung semua tamu undangan sudah pulang karena memang tidak diadakan party. Bisa diurus, kalian nikmatilah malam. Pasti lelah, ini hari yang panjang dan membahagiakan. Abraham memilih mengalah, percaya saja. Tidak ada yang bisa menangani Hasya selain dan tidak ada yang bisa menangani Damian selain Hasya. Untuk itulah, Abraham mengajak Gia untuk ke kamar mereka. Kamar yang dia tempati sendirian kini sudah memiliki tuan yang baru. Papa Hasya request dede bayinya yang banyak ya. Teriak Hasya, hampir membuat tawa pecah pada semua maid yang membereskan tempat acara. Damian menepuk jidat, untuk apa meminta anak pada Abraham kalau mereka saja bisa membuat selusin. Sayang. Panggil Damian, dia mencoba menggapai tangan istrinya yang Hasya langsung sembunyikan. Ih nggak mau ih. Rengeknya. Turun sini, kamu mabuk loh. Nanti jatuh, masa narinya di atas panggung. Biarin, Hasya bisa nari ya. Nih Hasya tunjukin, Damian jangan pangling nanti kalau Hasya keluarin gaya ngebornya. Tontonan yang sangat manis, Damian yang tadinya mau ngomong serius malah jadi nahan tawa. Tuh lihat, pantat Hasya emang gak semok. Tapi bisa kan goyang ngebor, atau Damian mau Hasya goyang itik? Damian menggaruk jidat, bisa direkam gak sih? Rugi banget momen selucu ini tidak didokumentasikan. Turun dulu yuk, kamu memangnya gak sakit kepala? Hasya terdiam, memegang kepalanya. Dia mengangguk kecil membuat kepalanya yang memang sudah sakit disertai pusing makin menjadi. Ya, sakit. Mau dipeluk, tapi tidurnya sambil digoyangin gitu. Apanya yang digoyangin, bisa-bisanya ngomong setengah-setengah. Ini semuanya jadi pada mikir yang lain Syah. Hasya akhirnya menerima uluran tangan suaminya,
Dengan sigap Damian menggendong istrinya yang sekarang tersenyum manis dengan mata sayu. Siapa yang ngajarin minum alkohol? Mana langsung dengan kadar alkohol lumayan tinggi lagi. Hihihi. Kiki Hasya, udah kayak Kunti aja loh Sya. Gimana goyangan Hasya? Damian suka? Damian mengangguk cepat, kamu diem kayak patung aja aku suka, apalagi gerak lincah kayak tadi. Mengeratkan gendongannya yang seperti bapak-bapak menggendong anak perempuannya, padahal di sini Hasya mengenakan gaun yang sangat bagus. Gaunnya rusak nggak sih kalau digendong gini? Tanya Hasya lirih. Nggak apa-apa, nanti dibeli lagi. Dipesanin langsung dari butiknya, khusus untuk Hasya. Hasya mengangguk lagi, dia tertawa. Efek alkohol memang tidak main-main. Apalagi untuk Hasya yang mengenal merek alkohol secara luas saja tidak. Dedek bayi imut ya, aku pengen. Mendengar permintaan Hasya, semangat Damian yang hampir habis langsung memuncak drastis. Memang halangannya kamu udah selesai? Nggak pernah halangan. Ucap Hasya setengah sadar. Kamu ngeluh sakit perut sayang, katanya datang tamu bulanan. Kamu bahkan paksa aku beliin roti tawarnya. Ucap Damian, mana kasirnya senyum-senyum gak jelas lagi begitu dia membayar pesanan sang istri. Ya, kita begitu. Tapi gak ada darah yang keluar. Cuma sakit perutnya aja, mules kayak haid gitu. Jujurnya, bisa nyambung juga diajak ngobrol padahal lagi setengah sadar. Damian jadi khawatir, apa terjadi sesuatu yang serius? Besok kita periksa ke dokter ya sayang, biar jelas tahu apa yang terjadi sama tubuh kamu. Denguran halus menjadi jawaban dari ucapannya tadi, Damian menghela napas. Dia malah jadi takut terjadi sesuatu dengan istrinya. Di sisi lain, kamu harus pergi dari sini. Sosok pemuda yang masih mengenakan pakaian kuliahnya menatap sang ayah dengan kening berkerut. Kenapa? Ayah sendiri yang suruh untuk tetap stay di sini sampai ibu datang dan baru kita bisa pindah. Pria parubaya dengan kacamatanya itu menatap sang putra, mengelus lembut bahu putranya yang sudah sangat besar. Kamu selalu berkecukupan kan? Tidak ada yang kebutuhan kamu yang ayah tidak wujudkan. Ya, kita memang orang mampu. Ayah selalu memanjakanku. Angguknya. Sang ayah tersenyum. Lanjutkan kuliahmu di negeri orang, ayah ingin melihat kamu sukses dan menjadi seorang yang berguna di masa depan. Kalau bukan kamu, pada siapa ayah dan ibu bergantung? Terdiam, apa dirinya dibuang di negara orang dengan alasan melanjutkan pendidikan? Sebenarnya ada masalah apa? Kemarin masih aman-aman saja. Ayah sama ibu hanya ingin melihat kamu sukses, tidak lebih. Ibu juga akan pulang 1 bulan lagi, dia berkata akan segera menemui kamu. Sebelum benar-benar pergi, ayah harus jujur. Sebenarnya apa pekerjaan ibu? Kenapa dia jarang ada waktu bersama kita? Kenapa dia suka menghilang dan datang? Dan kenapa juga dia tidak hidup aman bersama kita padahal gaji ayah sangat cukup untuk kehidupan kita di Jakarta? Ayahnya tersenyum manis. Ibu kamu wanita karir, dia ingin melebarkan sayapnya sebagai seorang wanita yang. Tapi ibu pernah kan masuk ke dalam orang yang dibunuh dan. Ayahnya menghela napas, ya, kamu saudara tiri dengan Damian Graciano Morgan. Kalian merupakan satu darah hanya berbeda ayah. Fakta itu yang dia tahu 1 tahun ini setelah iseng-iseng menjadi nama ibunya di berita sosial media. Media luar yang menjelekkan nama ibunya, dan membanggakan sosok berpengaruh di Indonesia yang merupakan keturunan Morgan. Tapi katanya Damian bukan anak kandung mama, tidak ada ikatan darah antara aku dan Damian. Ada, berita hanya memalsukan. Karena keluarga kaya itu tidak ingin Damian ikut bersama ibu kamu. Lalu, kalian melakukan hubungan selayaknya suami istri padahal ibu baru bercerai beberapa tahun yang lalu?
Ayahnya terdiam, berarti memang benar. Hubungan terlarang. Apa aku juga lahir dari hubungan terlarang kalian? Tidak, sebelum itu ibu kamu menikah dengan ayah. Bercerai dan menikah lagi dengan orang kaya, bercerai dan ibu kamu ingin kembali pada kita. Ingin sebuah keluarga utuh. Omong kosong, sudah muak bertahun-tahun. Jawaban seperti ini sudah basi, menginginkan keluarga bahagia sementara ibunya saja menjejerkan tubuh pada orang kaya untuk hidup enak. Aku muak, buang wanita itu dan kita bisa hidup selayaknya keluarga. Jangan habiskan sisa hidup ayah untuk wanita seperti ibu. Dia sungguh muak dengan ibunya. Tidak ada pemutusan hubungan antara anak dan ibu, hanya saja dirinya merasa iba pada ibu kandung sendiri yang terlalu haus dengan uang dan ketenaran. Berita miring di luaran sana sudah sangat banyak. Rasa kagumnya saat masih kecil berubah menjadi rasa jijik begitu dewasa. Bagaimana bisa dia hidup enak dengan uang hasil melacur, dan parahnya dulu sangat dibanggakan memiliki barang mahal dengan uang yang dibeli dari hasil yang haram.